Kenapa sih aku getol banget untuk terus-menerus mengangkat isu kekerasan seksual di medsosku? Aku ceritain ya. Kalau kita membaca berita ataupun membuka akun-akun media sosial, hampir setiap hari kita menemukan berita tentang kekerasan seksual. Kalau kita bicara kekerasan seksual, itu tidak hanya terhadap perempuan dan tidak hanya terhadap orang dewasa, tetapi juga kekerasan seksual terhadap laki-laki dan juga terhadap anak-anak. Kita mungkin masih ingat kasus kekerasan seksual yang menimpa salah seorang karyawan KPI. Dia adalah seorang laki-laki dewasa. Banyak juga anak-anak, baik anak-anak laki maupun anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Kadang-kadang aku berpikir, akankah pada saatnya nanti, pada satu titik, kita akan sampai di mana kita setengah mati rasa ketika melihat berita kekerasan seksual tuh rasanya udah nggak semarah dulu, sekaget dulu, atau setakut dulu karena terlalu banyak beritanya. Dan banyak yang tidak terselesaikan, seperti sampai hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kasus karyawan KPI. Dan kalau tidak salah, masih ingat nggak sih Novia yang bunuh diri di sebelah pusara ayahnya karena dia hamil, kemudian dipaksa menggugurkan kandungannya oleh pacarnya, dan sepertinya pacarnya nggak dapat hukuman yang berat-berat banget. Dan kalau sekarang kita bilang, wah ini kok sepertinya, contoh yang kalau bahas sekarang, kasusnya JE ini akan sulit ya untuk mendapatkan hukuman maksimal. Sebelum itu aku akan ajak kalian untuk kilas balik. Beberapa tahun lalu, mungkin udah 1 atau 2 tahun lalu, mungkin before COVID, aku agak-agak lupa, aku pernah menulis. Ada pemerkosa 2 orang anak kecil yang lolos divonis bebas dan hakimnya adalah perempuan. Kenapa? Katanya kurang bukti. Sama seperti yang terjadi di kasus JE di sekolah SPI. Kemudian juga kita ingat pendeta yang ada kekerasan seksual juga yang korbannya baru mengaku ke ibunya saat dia sebelum menikah. Jadi memang banyak sekali kekerasan seksual yang sudah terjadi dalam waktu lama, korbannya itu baru speak up. Mengapa? Karena itu dianggap sebagai aib. Dan ketika itu baru terjadi, ada rasa syok yang luar biasa sehingga tidak mungkin kita bisa berpikir secara logika. Kalau kita bicara anak-anak apalagi ya, ada yang takut mengaku dengan ibunya, ada yang dengan mudahnya diancam nggak naik kelas oleh gurunya juga udah takut. Kemudian banyak sekali yang menyerang korban. Kok baru ngomong sekarang? Perkosaan itu sulit dibuktikan. Karena kalau ada saksi, mungkin perkosaannya tidak terjadi. Nggak mungkin dong perkosaan di live streaming seperti yang orang yang memang mau buka baju sambil live streaming pornografi. Itu berbeda. Mungkin nggak sih orangnya berasa, aduh aku kayaknya ada feeling hari ini bisa diperkosa. Aku mau siapkan kamera dulu untuk merekam bukti. Atau bisik-bisik ke temennya. Nanti kayaknya aku akan dapat pelecehan. Kan kamu ngintip ya untuk menjadi saksi. That's impossible. Mungkinkah seseorang yang habis diperkosa kemudian buru-buru pakai celana, lari ke rumah sakit dan bilang ke petugas pendaftaran, "Mbak, saya emergency mau masuk duluan. Mumpung saya habis diperkosa, mumpung spermanya masih ada. Takutnya keburu hilang." Terus habis itu dia bawa hasil visumnya, pergi ke kantor polisi dan bilang, "Pak polisi, saya habis diperkosa, ini hasil visum saya Pak. Bapak butuh celana dalam saya untuk bukti, tapi saya belum bawa celana dalam pengganti." That is impossible. Dan
How dare you untuk bilang setelah 10 tahun kau baru ngomong? Itu lukanya bagaimana? Saya pernah mendapat pelecehan seksual ketika saya pergi fisioterapi. Saya lempar orangnya pakai sandal saya jerit-jerit teriak-teriak, semua orang datang, saya laporin dia ke atasannya, and aku bisa dibilang aku cukup powerful untuk melakukan itu. Dan sampai hari ini saya juga gak bisa lupa. Padahal waktu itu posisi saya, mas-mas yang melecehkan itu, maaf bu gitu ya kan. Itu berarti dia udah takut balik ke aku. Tapi bagaimana orang yang posisi pemerkosanya lebih tua, lebih berkuasa, lebih atasannya, gurunya, atau orang yang dihormati. Kalian pikir dia sempat dengan logika begitu mengaku ke ibunya aja berasa aib. Kemudian belum lagi ketika muncul di media sosial, perempuannya sering dituding. Atau korbannya sering dituding. Bisa jadi korbannya juga laki-laki, bisa jadi juga korbannya anak-anak. Dan siapa bilang korban itu tidak speak up? Seperti pegawai KPI, dia udah berusaha loh. Cuman karena viral baru dibahas. Dan anak-anak SPI itu juga sudah berusaha laporan ke gurunya, ke pembinanya. Dan banyak yang memang memilih ketika dilaporin memilih diam. Enggan ikut campur dalam urusan seperti ini. Dan tidak ada yang namanya ruang aman yang bisa steril dari pelecehan seksual. Di tempat teraman seperti di rumah ibadah contohnya, banyak yang kena. Belum lama ini ada juga kasus Mas Beci. Setelah Mas Beci sampai per hari ini udah banyak lagi di pesantren. Atau oleh guru ngajinya ada yang disuruh oral, kemudian ada yang dibohongin, bahkan yang tunarungu pun tidak luput dari yang namanya kekerasan seksual. Kenapa sih rentan sekali terjadi oleh pemuka agama atau guru atau motivator? Karena biasanya ketika seseorang menghadapi gurunya, mau itu guru sekolah ataupun guru spiritual, itu ada perasaan sungkan, percaya, kemudian dia takut untuk mengungkapkan, takut akan konsekuensinya, jadi tidak ada ruang aman. Dan tidak ada satu orang pun, berapapun umur kalian. Dan sedihnya, hal ini tuh banyak sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan dari pejabat negara. Belum lama ini seorang anak dipaksa menyetubuhi kucing oleh teman-temannya. Dan kemudian dengan mudah wakil gubernurnya bilang, mungkin bercandaan, alat kelaminnya aja nggak bangun, sebaiknya damai saja. Bapak, apakah alat kelamin Anda akan bangun kalau Anda dipaksa menyetubuhi kucing? Ya, terima kasih Pak Wagub sudah meminta maaf, nge-tag saya terus juga, sampai saya akhirnya di-tag sama 1.000 orang atas permintaan maaf Anda. Tetapi mungkin kalau belum bisa memberikan solusi, kita jaga lisan kita akan perasaan korban, atas perasaan keluarga korban. Dan aku sempat menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi di Hari Anak-Anak Nasional. Aku bukan siapa-siapa, aku cuma rakyat jelata. Dan aku orang yang tipikal punya pola pikir, apa sih nggak usah sering-sering nge-tag presiden tuh urusannya banyak yang jauh lebih penting dan besar. Tapi kemarin aku nggak tahan untuk nggak nge-tag ke Bapak Jokowi di Hari Anak Nasional karena kekerasan seksual ini sudah semakin menjadi-jadi, sudah menjadi berita biasa. Dan urusan kekerasan seksual ini Pak Jokowi itu sebenarnya sudah punya pembantu-pembantunya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita punya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Kita punya Mendikbud, kita punya berbagai Komnas, dan ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang harusnya dilakukan bersama-sama. Kita punya Menko Polhukam yang juga bisa memantau proses hukum dari semua kekerasan seksual ini. Apalagi kalau kita mengingat
bahwa program utama Pak Jokowi ketika pertama kali Bapak kampanye untuk menjadi presiden di periode pertama adalah revolusi mental. Bagaimana mental mereka, apalagi anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Dan yang mesti diingat, kita bicara kalau anak-anak ini, pelakunya ada yang anak-anak, korbannya pun ada yang anak-anak. Ketika pelakunya adalah anak-anak yang menyetubuhi temannya atau yang memaksa temannya bersetubuh dengan kucing, itu anak-anak. Itu kan generasi muda, berarti pelakunya pun harus ada treatmentnya. Ataukah mereka harus ditangani oleh psikolog juga, nggak cuma korbannya saja. Jadi masalah ini sebenarnya kompleks, kementeriannya juga sudah komplit, tinggal bagaimana mereka saling berkoordinasi. Kita rakyat jelata hanya bisa ikut bersuara melalui media sosial, tapi apa kita punya kuasa dalam pengadilan? Dan satu lagi, kenapa sih kekerasan seksual ini terus terjadi? Kayaknya semakin hari semakin barbar, dan ini puncak gunung es. Yang ketahuan itu yang di atas. Yang di bawah, yang diam itu ada banyak sekali. Karena salah satunya payung hukum. Undang-undang TPKS sudah disahkan. Tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Dan masih tebang pilih juga antara Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebuah kabar yang cukup baik datang dari kasus Heri Wirawan yang memperkosa para santriwatinya di Bandung. Dia divonis hukuman seumur hidup dan hakim memutuskan hukuman mati. Karena pasal yang digunakan adalah pasal perlindungan anak. Dan kebetulan itu ada buktinya. Karena korbannya hamil. Tapi seberapa banyak yang korbannya hamil? Kasus JE di sekolah SPI, kalau kita lihat di websitenya Pengadilan Negeri Malang Kota, itu klasifikasinya adalah perkara kekerasan pada anak. Tetapi memang tuntutan dari jaksa adalah 15 tahun penjara dengan denda 300 juta, di mana itu adalah hukuman maksimal kalau klasifikasinya adalah Undang-Undang Kekerasan Seksual. Tetapi kan klasifikasi perkaranya adalah kekerasan terhadap anak. Nah, ini masih rancu sekali. Dan kenapa sih aku tuh kayak ngotot banget bahas ini? Pengen viral, pengen cari sensasi? No. Tapi ayo kita berpikir sama-sama. Betapa banyak kasus yang tidak terekspos atau kemudian baru terekspos karena netizen yang bersuara. Apa kepentingan netizen di sini? Kepentingan kita tidak hanya berdiri bersama korban, atau membantu korban mencari keadilan, tapi kita juga punya kepentingan untuk diri kita, anak kita, teman-teman kita, dan lingkungan kita. Karena sekali lagi, seperti yang aku sudah katakan di awal, bahwa tidak ada seorang pun yang steril, yang tidak mungkin mendapatkan kekerasan seksual, pelecehan seksual, kejahatan seksual, di kendaraan umum, di rumah sakit, di tempat ibadah, di sekolah, di tempat kerja, di mana-mana itu bisa terjadi. Dan negeri ini sudah darurat kekerasan seksual. Sampai hari ini kita belum melihat keseriusan pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual. Masih sibuk ngurusin yang kumpul kebo, yang nikah beda agama, kemudian dan tentunya sibuk ngurusin nyapres. Sebenarnya ini sebuah isu seksi buat yang mau nyapres. Ada nggak sih kandidat yang berani membuat sebuah janji politik? Kalau saya terpilih menjadi presiden, kekerasan seksual adalah salah satu yang akan diprioritaskan. Ini sebuah ide loh buat para capres yang lagi berusaha untuk memikat hati kita semua sebagai calon pemilih. Jujur mungkin omongan aku dari depan sampai belakang ini berantakan banget karena ini buat aku sangat emosional. Terutama setelah aku juga bertemu dengan korban-korban dari JE di sekolah SPI. Mungkinkah itu konspirasi kalau aku bertemu dengan anak-anaknya dan mendengarkan langsung? Kalau ini adalah konspirasi, mungkin mereka patut untuk dapat piala Oscar. Dan kalau ini konspirasi, mungkinkah sih ada puluhan korban
yang sudah melapor. Bagaimana mengkoordinasi begitu banyak korban. Perjalanan kasus JE ini masih panjang. Masih ada pledoi, masih ada banding, keputusan hakim, dan kasasi. Dan masih banyak kasus lain. Teruntuk para korban, ingat, ini bukan aib kalian. Kalian tidak menjadi nista karena diperkosa. Nista dan dosanya dibawa oleh pelaku. Perkosaan tidak menodai atau melunturkan kesucian kalian. Berbicaralah kepada orang terdekat. Kalau kalian punya keberanian, speak up, cari keadilan, karena para predator itu, para pelaku pelecehan hingga kekerasan seksual itu, mereka patut mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Akhir kata, aku ingin mengajak teman-teman netizen semua untuk terus menyerukan kepedulian kita terhadap kasus-kasus pelecehan, kekerasan, perkosaan, hingga kejahatan seksual. Sekali lagi, ini demi korban dan demi kita semua.